Shalom, salam damai sejahtera buat anak-anak sekalian, murid-murid sekolah menengah pertama, khususnya kelas 7. Kali ini adalah pelajaran yang pertama bagi kalian pada sekolah menengah pertama. Kita akan masuk bab yang pertama, yaitu dengan judul Indahnya Mengampuni. Untuk belajar tentang pengampunan ini, kita akan belajar seorang tokoh yang luar biasa dari Afrika Selatan. Namanya adalah Bapak Nelson Mandela. Nah, Bapak Nelson Mandela ini adalah seorang tokoh pejuang Afrika Selatan, di mana dia memperjuangkan tentang kesetaraan manusia antara orang-orang yang kulit berwarna dengan orang-orang kulit putih. Pada saat itu ada perbedaan yang cukup besar sehingga orang-orang kulit hitam mendapatkan perlakuan yang lebih buruk. Bahkan mereka kadang-kadang bisa menjadi budak. Nah, melalui perjuangannya ini akhirnya mereka orang-orang yang kulit hitam ini bisa setara dengan orang-orang yang kulit putih. Tetapi di dalam perjuangan ini tidak mudah. Pak Nelson Mandela ini sempat dipenjara selama 20 tahunan. Mungkin nanti anak-anak bisa melihat literasi yang lain yang lebih detail. Tetapi Bapak hanya di sini akan menekankan bagaimana ketika dia sudah dipenjara, di dalam penjara itu dia diperlakukan dengan tidak baik karena dia menjadi orang yang menentang pemerintah, menentang orang-orang yang ada di dalam penjara. Nah, akhirnya setelah sekian lama dia di dalam penjara, kemudian dia dibebaskan. Dan luar biasanya, Pak Nelson Mandela ini akhirnya menjadi presiden pertama di Afrika Selatan yang berkulit hitam. Luar biasa. Nah, apa yang dilakukan oleh presiden pertama kulit hitam ini? Luar biasanya dia mengajak makan malam. Siapa yang diajak makan malam? Dia mengajak makan malam adalah kepala penjara, Kepala penjara yang dulu sudah menganiaya dia, kepala penjara yang dulu sudah menyusahkan hidupnya selama puluhan tahun. Luar biasa, bukan? Nah, kok bisa seperti itu? Apa yang menjadi pedoman di dalam hidupnya sehingga Pak Nelson Mandela bisa seperti itu? Ada suatu kata-kata indah dari beliau yang harus kalian bisa menjadi mengerti mengapa dia bisa melakukannya. Kata-katanya seperti ini, anak-anak. Kamu harus terlebih dahulu mengampuni seseorang yang berada di dekatmu dan paling banyak menyakitimu. Jika kamu mampu melakukannya, kamu dapat mengampuni semua orang yang melakukan kejahatan kepadamu. Anak-anak, Pak Nelson Mandela bukan hanya ngomong saja, bukan hanya berbicara saja, tetapi beliau melakukannya. Dan beliau mengajak kepala penjara itu untuk makan malam bersamanya. Mengampuni berarti membebaskan diri dari kebencian dan membiarkan perasaan damai menguasai hati kita. Pak Nelson Mandela bisa mengampuni sehingga perasaan damai bisa ada di dalam hatinya, sehingga dia dapat duduk bersama, mengajak makan bersama orang yang pernah menyakitinya. Anak-anak sekalian, cerita yang luar biasa tentang Pak Nelson Mandela. Mari kita akan belajar tentang mengampuni ini di dalam bab 1 ini. Apakah kepentingannya kita mengampuni? Mengapa kita harus mengampuni? Nah, anak-anak, definisi dari mengampuni adalah seperti ini. Mengampuni itu artinya kita memaafkan seseorang atas kesalahan yang dilakukannya dan tidak mengungkit kesalahan itu lagi. Saya ulangi lagi. Mengampuni artinya kita, anak-anak, saya atau siapapun itu yang mengampuni, memaafkan kesalahan orang lain yang sudah dia lakukan kepada diri kita dan tidak mengungkit kesalahan itu lagi. Ini suatu definisi yang bagus, tetapi pada kenyataannya untuk melakukan ini cukup sulit. Mengapa? Karena setiap orang memiliki sifat egois atau keakuan yang cenderung menempatkan dirinya sebagai orang yang paling benar
Dan ketika dia berpikir dia paling benar, dia juga menyatakan dirinya, aku berhak menghakimi orang lain, berhak membalas orang lain karena orang lain sudah menyakitiku. Kita selalu tergoda untuk melihat hanya ke dalam diri kita saja tanpa berpikir dari sudut pandang yang lain. Ya. Contohnya ketika terjadi masalah atau pertikaian dengan teman, kita cenderung menyalahkan teman kita daripada kita introspeksi atas kesalahan sendiri. Itu anak-anak. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita mengira mengampuni itu berarti melupakan masalah, merelakan kesalahan orang lain, membebaskan diri dari kebencian, dendam, dan amarah. Tetapi mengampuni itu sebetulnya bukan hanya sekedar itu. Mengampuni adalah sebetulnya adalah demi kepentingan kita. Ketika kita mengampuni, perbuatan yang kita lakukan ini adalah perbuatan untuk kepentingan kita sendiri. Dengan mengampuni, kita melepaskan diri kita dari amarah dan dendam. Bukan melepaskan orang lain dari pikiran kita. Jadi ketika kita mengampuni, mungkin ya sakit hati itu masih ada, ya. Mengampuni itu bukan berarti orang lain harus manut sama kita, tidak. Ya. Karena rasa sakit hati masih ada, kita pingin orang itu harus minta maaf. Tidak seperti itu. Mengampuni itu buat diri kita supaya kita bebas, supaya kita lebih bisa maju lagi, tidak memikirkan yang sudah terjadi. Itu kepentingan kita mengampuni. Seberapa dalam pun luka yang terjadi, sakit hati yang terjadi karena orang sudah berbuat yang jahat kepada kita, itu tidak akan bisa sembuh. Kita tidak bisa mengampuni, menunggu luka itu sembuh. Untuk bisa mengampuni, kita harus mengambil keputusan dari dalam hati kita. Mengampuni tidak akan bisa mengubah masa lalu kita. Mengampuni tidak akan bisa mengubah sesuatu hal yang sudah terjadi. Mengampuni tidak bisa merubah memori-memori yang jahat yang sudah dilakukan orang lain kepada kita. Tetapi dengan mengampuni, seseorang bisa dibebaskan dari beban kebencian. Kalau anak-anak bisa mengampuni, kita bebas dari kebencian dan hati kita akan terasa damai. Dan oleh sebab itu, langkah ke depan kita akan menjadi cerah. Dalam garis besarnya, ketika kita mengampuni ada dua hal yang harus kita ingat. Ya, ketika kita memberikan pengampunan, ya memang itu akan sulit menyembuhkan luka hati, rasa benci. Tetapi ada dua hal yang anak-anak harus ingat. Yang pertama adalah ketika kita mengampuni, kita ini membebaskan diri dari beban kebencian dan menggantinya dengan damai sejahtera. Ya. Kalau kita sudah mengampuni, berarti yang lalu biarlah berlalu. Ya. Yang lama ya sudah, kita harus bebaskan dari itu. Ya. Jangan kemudian kita berpikir yang itu kemudian ditarik ke masa depan kita dan menjadi beban hidup kita. Itu bukan arti dari mengampuni. Ketika kita mengampuni, kita harus bisa membebaskan diri kita dari beban kebencian dan menggantinya dengan damai sejahtera. Jadi kalau seorang yang bisa mengampuni, dia akan hidup di dalam damai sejahtera. Yang kedua, ketika kita mengampuni, ini bukan berarti kita mau terluka untuk kedua kalinya. Mengampuni bukan berarti kita itu akan menjadi orang yang memang, ayo enggak apa-apa lah, aku nanti kamu sakiti lagi boleh kok. Enggak seperti itu maksudnya. Ketika kita mengampuni, kita juga harus membawa diri kita untuk hidup lebih baik lagi. Yang lalu memang sudah berlalu, kita tidak memikirkan yang kemarin. Tetapi hidup kita dengan saudara kita, teman-teman kita yang sudah menyakiti kita, memiliki babak baru. Ya. Dan pengalaman yang lalu kita pakai bukan untuk membalas, tetapi untuk belajar bagaimana kita hidup dengan teman kita. Sehingga kita akan hidup lebih baik lagi, mempunyai hubungan yang baik. Ya, seperti Yusuf dan saudara-saudaranya. Ketika Yusuf bisa mengampuni saudara-saudaranya, dia tidak hidup di dalam kebencian. Walaupun Yusuf ini hampir saja dibunuh oleh saudara-saudaranya. Walaupun dia tidak dibunuh, kemudian dia dijual sebagai budak.
Tetapi Yusuf bisa mengampuni saudara-saudaranya, dan akhirnya ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya, dia tidak membawa beban sakit hati itu di dalam kehidupannya, dan dia bisa berdamai dengan saudara-saudaranya. Sungguh luar biasa kalau kita bisa seperti itu. Kita akan hidup di dalam damai sejahtera ketika kita bisa mengampuni. Hidup damai sejahtera seperti yang sudah diteladankan oleh Yusuf, dapat juga anak-anak dapatkan ketika kita bisa mengampuni. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan dari pelajaran ini adalah kita memang harus mau mengampuni, karena mengampuni itu sebetulnya untuk kepentingan kita sendiri. Ya, bahkan di dalam doa Bapa kami dikatakan, ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi pengampunan Tuhan itu juga harus diawali dari pengampunan kita untuk mengampuni orang lain. Allah yang sudah terlebih dahulu mengampuni kita, Dia yang sudah mengirimkan Kristus untuk menyelamatkan kita, maka kita juga harus mau menjawab panggilannya untuk bisa melakukan pengampunan kepada orang-orang di sekitar kita, karena Tuhan sudah mengampuni kita. Ya, memang banyak orang masih sulit untuk bisa mengampuni. Ya, bahkan hanya berkata dalam doanya, aku sudah mengampuni orang lain, sudah menghilangkan pikiran jahat terhadap orang lain, itu susah. Anak-anak, bagaimana kita bisa mengampuni supaya kita bisa mengampuni sesama kita dengan mudah, dengan gampang. Ya, ingat, kalau kita ingin mengampuni, jangan andalkan diri kita. Ya, ketika memang kita tidak bisa mengampuni orang lain, jangan andalkan diri kita untuk bisa mengampuni, karena memang kalau kita disakiti terlalu dalam itu susah. Tapi andalkan Tuhan, andalkan Roh Kudus untuk membantu menggerakkan hati kita untuk bisa mengampuni. Saya harap anak-anak bisa belajar dari pengajaran ini, dan biarlah semua dari kita akan hidup mempunyai masa depan yang lebih cerah karena kita mau mengampuni orang lain. Demikian pelajaran kita di bab pertama, kita harus bisa mengampuni orang lain, dan kita bukan hanya belajar ini, mari praktekkan dengan sebaik-baiknya. Dan Bapak tunggu anak-anak untuk belajar di bab yang kedua melalui channel YouTube yang sama, dan kita akan belajar lebih dalam lagi sehingga kita mempunyai pengetahuan yang benar tentang Tuhan, sehingga hidup kita akan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih atas perhatiannya. Shalom, Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati kalian. Haleluya, amin.